Shalom, selamat pagi anak-anak semua, anak-anak terang bangsa. How are you today? Amazing. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, pagi hari itu waktu yang baik untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk kita memuji firman Tuhan, kita nyanyikan lagu KASIH ya. Belajar kasih seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita ya. Kita tidak boleh marah-marah ya. Kita harus kasih, mengasihi teman kita. Oke? Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau mendengarkan selamat pagi Bapa. Ya, anak-anak sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Lipat tangannya ya. Pikiran kami
Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Miss Wulan harap kabar kalian semuanya sehat ya. Baik, pada pagi hari ini Miss Wulan akan menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang yang diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Nah, perumpamaan ini menceritakan tentang seorang bapak atau seorang ayah yang memiliki dua orang anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Pada suatu hari, si bungsu itu bertemu dengan ayahnya. Kemudian si bungsu itu meminta harta warisan milik ayahnya yang menjadi bagiannya. Nah, setelah si bungsu itu mendapatkan harta warisan yang dimilikinya, kemudian si bungsu itu pergi ke suatu negeri yang sangat jauh, meninggalkan bapak dan saudaranya si sulung. Di negeri tersebut, si bungsu itu menghambur-hamburkan harta miliknya ya, dengan berpesta-pesta, kemudian dengan membeli makanan-makanan semuanya enak ya. Nah, namun suatu ketika harta kekayaan yang dimiliki oleh si bungsu itu sudah mulai habis ya, sudah habis. Nah, di negeri tersebut yang ditinggalinya terjadi bencana kelaparan. Nah, di sini si bungsu itu sangat menyesal kenapa dia dulu meninggalkan bapaknya ya. Sedangkan ketika dia masih bersama dengan bapaknya, untuk makan saja semuanya dia akan tersedia. Apa yang diinginkan pasti ada, dan dia selalu dilayani oleh pelayan-pelayannya. Suatu ketika dia bekerja di rumah atau di sebuah peternakan ya, yang ada di suatu negeri tersebut. Nah, ketika itu dia diberi pekerjaan sebagai pemberi pakan ternak ya, kepada hewan-hewan yang ada di rumah atau di perkebunan tersebut. Nah, suatu ketika dia hampir saja akan memakan ampas babi ya, yang ada di peternakan tersebut, karena dia merasa sangat kelaparan. Dia sangat menyesal kenapa dulu sampai dia meninggalkan bapaknya tersebut. Namun kemudian si bungsu itu memutuskan untuk kembali ke bapaknya ya. Dia sangat tahu atau dia sangat yakin bahwa bapaknya itu tidak akan menerima dia kembali. Makanya dia ingin kembali ke bapaknya itu mau bekerja di sana sebagai pelayan. Tetapi apa yang didapatinya itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Bapaknya itu ketika melihat dia dari jauh, bapaknya itu langsung berlari mendekati dia dan langsung memeluknya. Bapaknya sangat bahagia karena si bungsu telah kembali. Dia meminta untuk pelayan-pelayannya itu memberikan makanan yang enak. Kemudian menyembelih kambing domba yang sangat gemuk ya. Kemudian memberikan pakaian yang terbaik untuk anaknya si bungsu tersebut yang sudah kembali karena dia sudah pergi dari rumahnya. Nah, ketika itu bapaknya atau ayahnya itu mengadakan pesta yang sangat besar untuk menyambut kedatangan anaknya ini ya, karena bapaknya itu sangat gembira. Nah, di pesta itu bapaknya juga berkata, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatinya kembali." Karena si bungsu sudah pulang kembali ke rumah. Namun si sulung, kakaknya, itu tidak terima. Dia merasa iri ya kepada si bungsu. Karena apa? Si bungsu itu sudah nakal ya, sudah meminta harta warisannya kepada bapaknya atau kepada ayahnya itu, kemudian dihabis-habiskan, dihambur-hamburkan ya untuk berfoya-foya. Tetapi bapaknya malah mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan si bungsu. Nah, dari situ kemudian bapaknya pergi menemui si bungsu karena si bungsu tidak mau mengikuti pestanya. Kemudian si bungsu itu menjelaskan kemudian ayahnya itu menjelaskan kepada si bungsu, kepada si sulung, "Anakku,
semua apapun yang aku miliki atau harta apapun yang aku miliki ini adalah hartamu juga. Apa yang aku miliki itu pun juga yang kamu miliki. Ayahnya berkata seperti itu kepada si sulung, dan ayahnya juga menjelaskan kepada si sulung bahwa seharusnya engkau bergembira karena adikmu si bungsu telah kembali lagi ke rumah ini. Nah, dari sini anak-anak kita belajar ya tentang untuk selalu mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita.